Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardu subuh di Masjid An-Nadhirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian hadis. Masih kita mengkaji kitab Bulughul Maram, bab at-targhib ala makarimil akhlaq, bab yang menghimpun hadis-hadis yang mendorong kita untuk berakhlak mulia. Hadis yang akan kita bahas pada pagi hari ini yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la tasa'una an-nasa bi amwalikum walakin liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Akhrajahu Abu Ya'la wa sahhahahul Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya harta kalian tidak akan pernah cukup jika diberikan kepada orang-orang, namun mereka merasa cukup jika kalian memberikan kepada mereka wajah yang berseri dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Ya'la, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Jamaah rahimakumullah, satu sifat paling dasar dari manusia, manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian dan senantiasa membutuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak ada manusia yang sehat mentalnya kecuali dia senang dicintai sebagaimana dia senang mencintai. Karenanya dalam pergaulan selalu orang menginginkan bagaimana mengambil hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana kita bisa memberikan dampak dan pengaruh positif kepada orang yang kita senantiasa berinteraksi dengan mereka. Tidak ada manusia kecuali berharap orang-orang yang berinteraksi dengannya mendapatkan respon yang positif. Apakah orang senang sama dia? Apakah orang merasa nyaman dengannya? Nah, sering sekali kita sebagai manusia lewat cara pandang kita yang terbatas, manusia sering sekali menganggap orang senang kepada saya kalau saya bisa kasih uang sama dia. Dari sinilah lahir secara psikologi apa yang namanya politik uang. Kenapa orang senang? Oh, biar dia senang mas ya, aku kasih duit.
Karena secara psikologi memang orang merasa orang akan senang sama dia, perhatian dengannya ketika kita merasa mampu memberikan sesuatu kepada orang. Padahal kalau kita melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi saya bacakan mengatakan, sekaya apapun manusia maka sesungguhnya hartanya tidak akan pernah cukup untuk digunakan demi mengambil hati orang lain. Sekaya apapun kita. Karenanya sering sekali kalau uang untuk dibagi-bagi ini biasanya bukan uang hasil pribadi kan gitu. Karena sebanyak apapun uang tersebut, walaupun niat kita agar dapat mempengaruhi orang lain, tapi Rasulullah tegas mengatakan, innakum la yasa'una amwalukum annas. Gak akan pernah kau mampu dengan hartamu, berapapun yang banyak kau punya, kau kemudian mampu memberikan semua kepada orang. Ini menunjukkan satu sisi agama memang mengakui bahwasanya harta itu memiliki dampak psikologis yang besar kepada orang. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, tahabu, saling bertukar pemberianlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Kalau suami sering kasih surprise dan kejutan untuk istri, istri juga begitu beri pada suami, pasti rasa cinta pun akan terus terbina dengan kokoh. Orang tua memberikan hadiah untuk anak, anak pun kadang-kadang berikan surprise untuk orang tua. Yang namanya pemberian secara psikologis ini akan senang orang menerima. Dari sinilah kita bisa pahami kenapa di antara 8 asnaf yang berhak menerima zakat, salah satunya kelompok yang Allah namakan wal mu'allafatu qulubuhum. Orang yang hatinya dikuatkan. Mu'allaf ini makna dasarnya secara literal, orang yang hatinya dikuatkan. Dikuatkan dengan apa? Karena dia imannya masih rentan, imannya masih lemah, maka kita kuatkan dengan kasih apa? Kasih zakat sama dia. Dan mu'allaf di zaman Nabi itu jauh lebih luas maknanya dibanding mu'allaf seperti yang kita pahami saat ini. Kalau zaman sekarang tanya mu'allaf itu apa? Yang baru masuk Islam lah. Itu hanya bagian dari kelompok yang dinamakan kelompok yang dikuatkan hatinya. Di zaman Nabi ada orang kalau sekiranya dia masuk Islam, akan masuk Islam bersamanya pengikutnya, Rasulullah nggak ragu menggelontorkan uang banyak untuk dia. Banyak kabilah-kabilah Arab begitu tahu, aku kalau masuk Islam dapat ini, ya dikasih Nabi. Padahal dia nggak miskin, dia pemuka kaumnya. Tapi kenapa diberikan? Karena Nabi tahu ada orang yang memang orientasi uang senang kalau dikasih. Kalau diberikan uang ada dampak psikologis besar, hatinya terbuka untuk menerima Islam. Bahkan tak berlebihan kalau saya katakan di zaman Nabi, Nabi memberikan sebagian dari zakat kepada tokoh-tokoh non-muslim, bukan muslim ini, tokoh-tokoh non-muslim yang kalau dinilai dapat diberikan sebagian dari zakat bisa mengurangi permusuhannya terhadap Islam. Ada orang dikasih. Kenapa? Dulu vokal kali menghantam Islam, begitu dikasih duit ada diam dia. Sehingga minimal pasifnya dia menyerang Islam itu keuntungan bagi umat Islam.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Tidak bisa kita pungkiri, harta itu punya dampak yang tidak kecil dalam kondisi-kondisi tertentu untuk memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun lewat hadis yang tadi saya bacakan, Rasulullah menolak dan mengecam kita kalau kita pikir satu-satunya cara merebut hati orang hanya sekedar lewat duit. Yang salah adalah ketika kita menganggap, oh kalau tak ku kasih duit tak senang dia. Tidak. Makanya dikatakan, sebanyak apapun hartamu, kau tak akan bisa memberikan itu semua kepada semua orang. Ada batasan kekayaan yang dimiliki manusia. Dari sinilah hadis yang tadi saya bacakan sangat relevan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Sekiranya, kata Allah, kau belanjakan semua kekayaan yang ada di alam semesta ini, kau kasih ke orang, supaya engkau bisa menautkan satu hati dengan hati yang lain, niscaya kau tak akan mampu melakukannya. Tetapi Allah Maha Kuasa menautkan satu hati dengan hati yang lain, walaupun tanpa perantaraan uang. Jadi satu sisi Islam sangat realistis. Harta punya dampak psikologis. Banyak anjuran kasih uang. Kenapa? Salah satu hikmah terbesar dari disyariatkannya zakat, agar terbangun jembatan hati antara yang memiliki dengan yang tidak memiliki. Dianjurkan kita memberikan hadiah, memberikan sedekah, berwakaf. Ini semua apa? Supaya orang disenangi. Bahkan para hadirin jamaah rahimakumullah, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia, sebelum meninggal Umar sudah sebut ada 6 nama yang diproyeksikan untuk jadi penggantinya. Rapatlah kalian berenam, kata Umar. Rapatlah kalian berenam, tunjuk salah satu di antara kalian yang jadi khalifah setelahku. 6 orang sahabat tadi, termasuk di antaranya Utsman dan Ali dan 4 sahabat yang lain. Kemudian 4 orang mundur, kami enggak bersedia dicalonkan. Sehingga yang tak bersedia dicalonkan, mereka lah yang menjadi panitia pemilihan. Kandidatnya tinggal Utsman dan Ali. Sedangkan 4 sahabat yang disebut namanya oleh Umar tak bersedia dipilih, mereka lah yang jadi panitianya. Apa yang menarik jamaah rahimakumullah, di momen itu dicatat dalam buku-buku sejarah, terlepas masih sangat sederhana, namun panitia ini memastikan tidak ada satupun rumah di Mekah maupun Madinah kecuali ditanya, kau lebih pilih siapa, Utsman atau Ali? Ditanya satu-satu. Setelah dikumpulkan, barulah ternyata lebih banyak yang memilih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kita patut bertanya, kenapa lebih dipilih Utsman? Ini juga tidak bisa lepas dari hadis yang telah disampaikan. Karena enggak ada satupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks kedermawanan yang suka memberikan uang kepada orang banyak melebihi Utsman. Jadi ini yang dikatakan Rasulullah, al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas,
qaribun minasyaitan. Orang yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan setan. Kenapa jauh dari manusia? Orang enggak suka orang pelit. Ya. Secara psikologis, ada orang dermawan, orang semua suka sama dia. Oh, baik kali bapak itu. Oh, dermawan kali ibu itu. Nah, namun jamaah rahimakumullah, sekali lagi dikatakan, innakum lantasaunan nasa bi amwalikum. Kalian takkan pernah cukup hartamu kalau kau berikan pada orang-orang. Tetap ada keterbatasan. Terlepas pengaruh dan dampak yang diberikan harta terhadap psikologi orang yang menerimanya, akan mencintai orang yang memberikannya. Makanya kita lihat ada fenomena aneh. Kadang-kadang ada koruptor, tapi kalau sering bagi-bagi, korupsi pun orang gak marah sama dia. Ini kan ada koruptor, benci kali orang. Kenapa? Kita tak katakan itu benar, tapi ini adalah mencerminkan bagaimana dampak psikologi harta itu kepada orang. Padahal yang diambil duit orang juga, tapi ketika dia bagi-bagi, orang senang. Oh, baik kali bapak itu. Terlepas dalam pengertian, dalam pandangan aturan syara itu hal yang salah. Tetapi apa yang diajarkan agama kepada kita, modal terpenting untuk mengambil hati orang banyak, lebih efektif, lebih punya dampak yang berkesinambungan dibandingkan sekedar kasih uang. Apa itu? Walakin yasahum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Dua hal kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam pandangan Rasulullah Muhammad SAW, ini akan memberikan pengaruh cukup besar bagaimana hubungan kita dengan orang-orang yang kita berinteraksi dengan mereka. Orang akan mulai menyukai kita, mencintai kita, hatinya terkait dengan kita. Karena apa? Dua hal. Pertama, bastul wajhi. Gimana kalau jumpa sama orang, wajahmu itu harus senantiasa membuat orang senang melihat. Senyum tak lekang, dalam kondisi dicecar, dalam kondisi dikritik, tetap menghadapi dengan senyum, tetap menghadapi itu semua dengan sabar. Coba bayangkan, yang namanya sejahat-jahatnya manusia nyerang seorang, coba bayangkan dalam debat diserang tunjuk-tunjuk kepada orang, tapi yang ditunjuk senyum dihadapi. Lambat laun wajah yang tersenyum itu masuk ke lorong kalbu, mempengaruhi orang yang dulu benci sekarang menjadi senang. Makanya bastul wajhi, wajah yang tersenyum itu. Tapi tentunya harus dipahami, ada juga senyum ngejek kan gitu. Maksud di sini bukan wajah yang senyum ngejek, tapi wajah yang tersenyum yang menggambarkan bagaimana kondisi hati. Ya rahimakumullah, ada ungkapan yang mengatakan wajah adalah halamannya hati. Wajah adalah halamannya hati. Apa isi hati nampak dalam wajah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka pengikut Nabi Muhammad nampak di wajahnya. Ya. Makanya gimana kampanye negatif para pembesar Quraisy membunuh karakter Nabi Muhammad, dijelek-jelekkan, di stereotyping, bahasa ilmu komunikasi zaman sekarang, dibusukkan pribadi itu.
Tapi setiap orang nengok muka Nabi, mereka katakan mukanya bukan muka penipu. Jadi nampak muka pun bisa mencerminkan ini penipu atau enggak. Jadi coba bayangkan jamaah rahimakumullah, wajah ini cerminan hati. Sebagaimana orang beriman dapat terlihat dari wajahnya, di sisi lain orang munafik, walaupun kemunafikan itu tersembunyi dalam hati, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ta'rifuhum bisimahum, kau kenali mereka dengan melihat wajah mereka. Jadi wajah ini bukan sembarang. Senyumnya kita, senyum yang berangkat dari keikhlasan, hati yang bersih, senyum inilah yang dapat menggetarkan hati orang. Dan itu salah satu kiat dan cara paling penting yang dapat kita lakukan untuk mempengaruhi orang. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa kita katakan ya tak penting. Makanya di hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, jangan pernah menganggap remeh senyum yang ikhlas untuk saudaramu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah kau menghina sekecil apapun kebaikan, walaupun kebaikan itu bentuknya hanya kau tersenyum dengan penuh ikhlas ketika kau berjumpa dengan saudaramu. Coba bayangkan jamaah rahimakumullah. Jadi sekarang banyak di sekolah, di kantor ada prinsip katanya 3S. Senyum, sapa, salam. Jadi apa yang membuat suasana menjadi cair bahkan kepada orang yang enggak kita kenal? Awali dengan senyuman. Ya. Coba bayangkan kalau dalam dunia bisnis orang jualan tapi ya tim marketingnya nggak pernah senyum, mukanya datar aja. Ini orang sekali datang tak mau lagi balik, kan begitu. Tapi bagaimana setiap pelayanan harus disertai dengan senyum. Ketika orang senyum, maka senyum ini mempengaruhi orang yang kemudian berinteraksi. Betapa dahsyatnya efek senyum dalam hidup kita, tidak pernah kita bayangkan. Nah jadi bastul wajhi ini salah satu hal yang diajarkan dalam agama, ya. Dan tentunya senyum yang paling tinggi nilainya apa? Senyum ikhlas karena Allah. Ada juga orang senyum supaya laku berjualannya, kan begitu. Nah, ini kan motifnya motif duniawi dia. Nah, walaupun itu juga punya dampak yang tidak kecil. Nah, selain senyum Bapak Ibu, yang kedua apa? Wa husnul khuluqi. Apa yang dapat membuatmu mempengaruhi orang lain selain senyuman dan tampilanmu? Tunjukkanlah akhlak terpuji yang engkau miliki. Jadi akhlak terpuji ini juga punya dampak. Coba bayangkan, salah satu pokok akhlak terpuji dalam Islam itu apa? Al-hilmu, sikap kalem, nggak cepat marah, kalau ngomong santun, kalau ngomong itu memperhatikan semua orang yang ada di sekitar. Ini semua adalah salah satu rahasia penting di balik kesuksesan Nabi menyampaikan dakwahnya. Pertama, Nabi nggak pernah mukanya mengkerut aja. Selalu Rasulullah paling suka senyum. Kemana senyum, senyum. Dan senyum Rasulullah itu paling indah, sebagaimana dikatakan para sahabat. Bayangkan sahabat Nabi kalau tak jumpa Nabi kadang 2 hingga 3 hari
ada yang sampai sakit. Kenapa? Merindukan senyum Rasulullah itu. Gak nampak-nampak senyum ni gitu. Ya. Di sisi lain apa? Dampak yang bisa kita berikan kepada orang banyak adalah lewat akhlak terpuji. Jujur. Bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kejujurannya itu yang membuat orang percaya dengan apa yang disampaikannya. Bahkan Nabi sebelum jadi seorang nabi dan rasul udah dapat gelar As-Sadiqul Amin, orang yang jujur lagi dapat dipercaya. Itulah kalau dalam bahasa kerennya zaman sekarang yang kita istilahkan dengan integritas. Kalau ngomong jujur, kalau dikasih kepercayaan dia jaga dengan baik. Itu mana integritas. Jamaah rahimakumullah. Jadi dalam ilmu pergaulan, senyum dan akhlak terpuji adalah kunci. Jadi bukan sekedar kita mengandalkan cerita tentang uang. Kalau kasih uang orang suka. Akan datang suatu masa walaupun kita sudah kasih orang uang, uang itu bukan membuat orang suka, tapi sekedar enggak memusuhi aja. Kau senang sama dia? Enggak, tapi aku senang uangnya. Tapi suka enggak dia? Enggak. Apalagi kalau dikasih uang, tapi orang tersebut berkata kasar. Kalau orang tersebut akhlaknya enggak terpuji, kalau ngomong maki-maki orang, kalau bersikap patentengan, penuh kesombongan, walaupun dikasih uang, uang itu tak akan buat orang mencintai dia. Tapi jamaah rahimakumullah, boleh jadi ada orang tak pernah kasih kita uang, tapi kalau jumpa, lihat senyumnya saja, hati kita senang. Senyum yang lebar, tanpa dipaksakan, tanpa dibuat-buat. Kemudian kita lihat bagaimana kerendahan hati, sifat-sifat mulia yang ada pada diri seorang. Makanya kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, begitu kontras antara dua pemandangan yang sering kita lihat saat ini. Ada orang tak datang kecuali kalau dibayar per kepala. Ditanya, yuk kumpul situ, yuk kampanye. Ada nasi bungkus nggak? Kalau nggak ada, nggak mau datang lah. Panas-panas untuk apa? Dia pun lupanya sama kita nanti. Artinya ini nggak ada rasa cinta. Pendekatan apa? Datang karena dibayar, datang karena duit. Dampaknya bukan untuk membuat orang cinta pada calon pemimpinnya, tapi sekedar apa? Minimal adalah duit. Tapi jamaah rahimakumullah, berapa banyak kita melihat orang karena karakternya, karena akhlaknya, orang bayar duit, bukan dibayar, tinggi dia. Kenapa? Aku mau dengar cakap dia. Panas-panas, tapi begitu nampak dia tersenyum, oh dingin hati ini. Nampak dia tunjukkan bagaimana kesabarannya, keteguhannya, ketabahannya. Itu membuat orang hatinya dapat dikuasai. Nah, inilah kunci sukses ala Rasulullah. Orang yang dulu membencinya seketika berbalik menjadi orang yang paling mencintainya. Siapa yang tak kenal? Khalid bin Walid, dulu musuh Nabi, sampai perang Uhud masih musuhi Nabi. Tapi begitu selesai perang Uhud dan orang kafir Quraisy menang, Khalid bersama tokoh-tokoh muda lainnya dari Quraisy datang, kami mau masuk Islam. Padahal seharusnya pihak yang menang itu kan gak mungkin ikut pihak yang kalah. Selalu pihak yang kalah yang ikut pihak yang menang. Tapi Allah ingin tunjukkan betapa besar pengaruh senyum, pengaruh akhlak dalam konteks pergaulan antar sesama manusia. Jamaah rahimakumullah, melengkapi penjelasan dari apa yang disebutkan di hadis pertama, hadis kedua masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min mir'atul mu'min.
Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Jemaah rahimakumullah. Tidak ada dari kita kecuali di rumahnya pasti ada cermin. Cermin ini begitu penting. Sebelum kita keluar rumah, pertama kita mau pastikan dulu penampilanku sudah layak nggak untuk dipandang orang, kan gitu. Ada begitu banyak model cermin, tetapi jamaah rahimakumullah, nilai cermin yang sebenarnya itu di mana? Ada cermin harganya sampai ratusan juta, ada cermin hanya puluhan ribu. Ini beda harganya. Tapi apa fungsi utama sebuah cermin? Sebuah cermin bukan hanya jadi penghias ruangan. Fungsi utama cermin dapat memperlihatkan kepadamu realita yang sebenarnya dalam penuh keheningan. Cermin itu, cermin yang baik adalah cermin yang paling jujur. Cermin yang paling baik, cermin yang paling jujur. Kalau kita baru bangun tidur, bercermin. Kalau cerminnya kasih nampak, masih ada tek mata situ, ya, masih ada ngences di sini, gitu ya. Ya, makin cermin itu menampakkan realita sebenarnya, makin bagus. Karena tujuan kita bercermin untuk mengukur diri kita. Tapi para hadirin, kalau cermin mahal tapi tak menampilkan yang sebenarnya, kira-kira bagus gak cermin? Makanya kalau kita lihat dalam dunia percerminan, selalu dipakai kaca yang dipakai dalam cermin adalah kaca yang normal. Ada enggak cermin Bapak Ibu kita pakai bersolek, kacanya pakai cermin cekung, ya. Ketika dia bercermin, di depan cerminnya cermin cekung. Yang gemuk nampak kurus. Wah, ada dia. Yang gemuk, kok dah kurus aku ini bangun tidur, katanya. Ya. Atau ada orang bangun tidur, dia pakai cerminnya cermin cembung. Yang kurus nampak gemuk dia. Ya, kok gemuk kali ini, ya. Coba bayangkan. Begitulah hakikat bagaimana persaudaraan dan hubungan kita antar sesama mukmin. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Maknanya apa, Ustaz? Pertama, seorang mukmin jangan jadi cermin cekung. Apa makna mukmin jadi cermin cekung? Cermin cekung membuat masalah besar tampak kecil. Udahlah, kita tipu aja kawan kita itu. Kesalahannya fatal, bilang nggak apa-apanya masalahmu itu, kecil aja itu. Saudara yang baik adalah yang mengungkap fakta sebenarnya. Kalau besar ya bilang besar. Yang kau buat tuh kesalahannya besar, nggak enteng itu. Dampaknya begini kita sampaikan. Jangan udah saudara kita buat salah kita bilang nggak apa-apanya itu, biasanya yang kau buat itu. Banyak juga orang buat begitu. Ini saudara yang jadi cermin cekung. Masalah besar dibilangnya itu kecil, itu gampang, itu remeh itu. Sehingga sering sekali kita terbuai dengan kata-kata yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita tak pernah sadar kita sudah membuat kesalahan fatal. Nah, cermin cekung inilah yang sering menjadi sumber malapetaka bagi seorang pemimpin. Coba bayangkan Bapak Ibu, pemimpin ring satunya cermin cekung semua. Kalau pemimpin ring satunya cermin cekung semua, dia buat kebijakan naikkan pajak sini, yang bilang masih elektabilitas tinggi Pak, nggak apa-apa katanya. Ya.
Dia gusur sana, dia gusur sini. Dibilang oleh ring satu, yang buat tuh biasa, demi pembangunan memang kayak gitu perlu. Rakyat marah, nggak disorot. Sehingga pemimpin itu merasa terlena. Oh, berarti orang masih suka sama aku. Udah aku buat begini. Itulah bahaya cermin cekung. Urusan besar ditampilkan. Itu masalah kecil tuh. Kenapa banyak muncul Fir'aun di zaman modern? Karena sekeliling pemimpin kadang-kadang ring satu bermental seperti ring satunya Fir'aun. Ada Haman di sana, ya, menteri segala urusan. Ada Korun di sana, potret bisnismen korup. Itu yang semua yang dibuat oleh pemimpin. Betul itu, nggak apa-apa, aman tuh, jalan terus. Nah, yang kedua, jamaah rahimakumullah, membahayakan kita juga kalau saudara kita yang ada sekitar kita itu cermin cembung. Semua masalah kecil dibesar-besarkan semua dia. Semua masalah kecil dibesar-besarkan. Urusan sedikit aja pun, nggak bisa itu bahaya kalau nggak diberikan hukuman. Akhirnya apa? Begitu lunak kepada para penjilat, begitu keras kepada para pengkritik. Ini cermin cembung ini. Orang cuma ngomong sedikit aja, udah kenakan undang-undang ITE gitu ya. Cermin cembung. Urusan kecil besar-besarkan. Nah, dalam berinteraksi dan bergaul, siapa cermin paling baik? Cermin yang normal. Dan kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan saudaramu seperti cermin? Karena hanya cerminlah yang menampakkan kekurangan dan kelebihan kita secara berimbang dalam kesenyapan. Cermin mengkritik kita, tapi diam-diam dia. Ada enggak cermin begitu nampak masih ada tahi mata kata cerminnya? Enggak. Dia nampakkan tahi mata tapi dia diam aja. Begitulah indahnya cermin. Kita bisa ngukur diri kita tapi dalam kesenyapan. Enggak dipermalukan kita oleh cermin. Ya, kita enggak tahu ke depan, mungkin ada pula ke depan cermin dengan AI. Enggak tahu kita. Artificial intelligence. Ketika masuk cerminnya ngomong. Nampaknya kurang bedak, itu kan? Tak tahu kita ke depan mungkin ada. Tapi yang jelas, apa yang dicari orang dari cermin? Cermin dapat mengungkap fakta yang sebenarnya, menampilkan bukan hanya kelebihan, tapi juga kekurangan, tapi semua disampaikan dalam keheningan dan kesenyapan. Ada enggak cermin hanya nampilkan kebaikan aja? Enggak. Kalau kita bercermin, nampak juga yang enggak bagus. Sebagaimana nampak juga yang sudah bagus. Begitulah esensi kita bersaudara dengan sesama muslim. Jangan kita senang kalau ada orang hanya muji-muji kita aja. Oh, si fulan itu bagus, kau hebat, kau gini, kau gitu. Tapi dia sedikit pun tak tergerak menasihati saudaranya dengan kekurangan yang ada. Tapi jangan lupa, cermin pun tidak ada yang hanya mengungkap kekurangan, kecuali cermin yang sama mengungkap kelebihan. Jadi kalau kita bersaudara, berteman, jangan asik ungkap kekurangan orang aja. Lama-lama panas juga telinganya. Tapi sebagaimana kita ceritakan kekurangannya, kita sampaikan juga kelebihanmu begini. Dan ini adalah ilmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul, Bapak Ibu, kenapa nasihat Nabi itu begitu mudah diterima oleh para sahabat? Kenapa Nabi sebagai seorang pendidik, pengajarannya itu berkesan kepada orang yang dididiknya? Kuncinya satu. Nabi kalaupun ingin mengingatkan kekurangan orang, di momen yang sama Nabi juga sebutkan kelebihannya. Jadi Rasul
sebelum mengkritik orang, Nabi sebut dulu kelebihannya apa, baru dikritik. Nah, kadang-kadang kita kalau udah kritik seakan-akan yang dikritik gak ada baiknya. Atau sebaliknya, ketika kita memuji, seakan-akan yang dipuja dan dipuji gak ada kekurangannya. Dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat suatu ketika datang terlambat ke Masjid Nabawi untuk ikut sholat jemaah. Rasulullah di depan sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sahabat kemudian ikut bersama. Sahabat yang lari tadi tak ingin ketinggalan rakaat pertama. Dia tengok Rasulullah udah selesai baca ayat dan bersiap-siap ingin ruku. Sahabat tadi belum masuk masjid, masih di luar. Tapi begitu dia dengar Allahu Akbar, Rasulullah ruku, dia belum masuk masjid, udah ikut ruku di jalan. Allahu Akbar. Habis itu jalan pelan-pelan dia ke depan. Apa yang dibuat sahabat tadi? Buat heboh satu masjid. Siap sholat. Apanya kawan nih? Masa udah takbiratul ihram dia masih di luar. Habis itu jalan pelan-pelan masuk masjid biar tidak ketinggalan rakaat pertama. Begitu selesai, mulailah orang membincangkan apa yang dia buat setelah sholat. Tapi kemudian begitu orang mulai ribut di belakang, Rasulullah Muhammad SAW memanggil sahabat tadi. Setelah tahu duduk perkaranya, apa kata Nabi? Nabi tidak langsung memarahi dia. Nabi enggak langsung mengecamnya. Tapi apa kata Rasulullah? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Apa arti zadakallahu hirsan? Semoga Allah menambahkan semangatmu untuk tak ketinggalan rakaat, kata Nabi. Tapi jangan kau ulang yang tadi ya, kata Nabi. Ya. Ditunjukkan apa aspek positifnya, baru ditegur. Berapa banyak guru, pendidik, dosen negur aja, tapi aspek positifnya nggak ditonjolkan. Itu bukan cermin yang baik. Makanya Bapak Ibu, kalau untuk menimbang barang mudah, yang penting kita pastikan alat ukurnya itu, timbangannya itu nggak mainkan. Maka insya Allah kita tahu mana yang 1 on, mana yang 1 gram, mana yang 1 kilo. Tahu gitu. Tapi dalam menilai manusia, inilah yang berat. Menilai manusia selalu lebih berat dibandingkan menimbang barang. Karena kadang-kadang manusia ini mau kita timbang, kalau udah cinta kali tak nampak kekurangan orang. Kalau udah benci kali tak nampak kelebihan orang. Dari sinilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintai orang yang kau cintai sewajarnya. Boleh jadi yang kau cintai suatu saat berubah menjadi orang yang kau benci. Dulu gimana ada orang mengatasnamakan kami relawan si fulan, memuji, udah macam berhala dia. Seakan-akan dia Tuhan yang ada di muka bumi. Begitu kepentingan yang nggak cocok, dia pula yang paling memaki. Begitu. Kalau cinta udah berlebihan, bahaya. Sebaliknya, ibghid baghidaka haunan ma. Bencilah orang yang kau benci sewajarnya. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Mungkin yang kau benci dulu, sekarang pula yang kau bela. Sekarang pula yang kau cintai. Nah, kalau cermin tadi cekung, cermin tadi cembung, cermin hanya fokus pada kelebihan, cermin hanya membesar-besarkan kekurangan, itu bukan cermin seorang mukmin yang menampilkan bagaimana potret saudaranya dengan seadanya dan sesungguhnya.
Bagian terakhir, jamaah rahimakumullah. Kalaupun cermin itu normal, enggak cembung, enggak cekung, cermin itu akan semakin baik menjalankan fungsinya. Kapan? Kalau cermin itu bersih dari debu yang menutupinya. Kalau ada cermin di rumah, tapi permukaan cerminnya penuh dengan debu, kira-kira gimana fungsi cermin? Enggak maksimal. Orang yang udah ganteng pun nampak kotor. Kenapa? Kotor bukan orangnya, tapi cerminnya. Makanya, apa cermin supaya kita tetap melihat orang tidak kotor? Bahaya kalau saudara kita yang menjadi cermin bagi kita, hatinya kok kotor. Kalau orang hatinya kotor itu apa? Udah bagus pun saudaranya, tetap aja ada kekurangan. Fokus sama hasad, dengki, dendam, sombong, besar kepala. Ini dia. Kenapa ada penyakit-penyakit sosial? Karena cerminnya kotor. Cerminnya kotor. Cermin yang kotor, itulah hakikat hati yang kotor. Tidak akan mampu menampilkan segala sesuatu sebagaimana realitanya. Seorang mukmin cermin bagi saudaranya yang lain. Maka pastikan hatimu bersih. Kalau hatimu bersih, kau bisa nilai saudaramu dengan baik. Tapi kalau hatimu kotor, kau fokus pada kekurangannya. Atau kalau dia berkarakter penjilat, dia fokus pada kelebihannya saja. Kalau cermin cekung, yang besar dianggap kecil. Kalau cermin cembung, urusan kecil pun dibesarkan. Akhirnya rusak interaksi sosial gara-gara setiap mukmin tidak mampu menjadi cermin terbaik bagi saudaranya. Demikian yang dapat disampaikan. Dua hadis dalam konteks pergaulan kita tentang pentingnya senyum dan akhlak mulia. Dan yang kedua, bagaimana kita adalah cerminan bagi saudara kita. Maknanya apa? Kalau kita orang baik, dikelilingi orang baik-baik. Kalau kita orang buruk, ya cermin kita pun buruk sama seperti kita. Dan persahabatan yang paling benar adalah persahabatan karena takwa, bukan sekedar persahabatan karena kepentingan. Kalau kepentingan dah beda, putus persahabatan. Tapi al-akhilla yauma izin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Teman-teman dekat menjadi musuh di akhirat kecuali orang yang bersahabat atas dasar ketakwaan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada jamaah rahimakumullah. Yang mau bertanya, berkomentar terkait dua hadis yang tadi telah disampaikan, dipersilahkan dengan segala hormat. Terkait hadis dari Abu Ya'la, kita didatangi orang. Iya. Kita sudah berbuat bastul wajib wa usnul khuluqi. Iya. Tapi dia tak perlu aku senyum kau. Karena air putih. Tak perlu aku air putih kau dan tua aku minum di sana. Yang penting sama aku mau bayar utang kau sekarang. Iya. Dia bunga-bunga ini dengan marahannya. Iya, iya. Nah, ini bagaimana kita menghadapi? Iya. Jamaah rahimakumullah. Tentunya ada momen-momen kita berhadapan dengan orang yang emosional. Emosional kenapa? Ada hajatnya yang dia pengen segera terbayarkan. Ada urusan dia ingin segera diselesaikan. Bahkan ketika seseorang itu berhadapan dengan orang yang sedang marah-marah, dengan orang yang berkata kasar, para hadirin rahimakumullah, tetaplah yakin
senyummu itu, walaupun dia bilang aku nggak butuh senyummu itu, tapi adanya senyum di momen-momen demikian lebih menetralisir keadaan. Dibanding kalau orang marah, kita balik marah juga sama dia. Nah, ini akhirnya lebih besar lagi ledakan yang mungkin muncul. Kalaupun dia mengatakan, aku nggak butuh senyummu, yang penting kau bayar utangmu, itu apa yang terucap di mulut. Tapi ketika kita mencoba menjawab dengan sesuatu yang jujur, ikhlas, tulus, maka sesuatu yang keluar dari hati akan tetap menemukan jalannya untuk masuk ke dalam hati orang lain. Jadi boleh jadi dia marah, kenapa? Karena jatuh tempo belum bayar kita, kan begitu. Ini ya kewajiban kita, tapi kita perlu jelaskan karena dalam agama pun fa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau sekiranya yang berutang itu sedang kesulitan saat jatuh tempo, maka tunda pembayaran sampai dia mampu. Itu perintah Allah. Ya kadang-kadang orang kan nggak mau terima, tapi yakinlah dengan senyum, walaupun orang bilang aku nggak butuh senyummu, tetap senyum itu sedikit banyak menjadikan kondisi yang kita hadapi relatif lebih baik dibanding kalau kita ditagih mukanya pun malah cemberut. Nah itu juga. Nah, jadi ini kita lihat. Kenapa? Dampak senyuman itu besar. Para hadirin, para filsuf itu hampir berbeda pendapat di semua masalah, kecuali satu masalah. Mereka sepakat. Apa masalahnya? Kebahagiaan yang diperoleh dari memberi lebih besar dibandingkan kebahagiaan yang diperoleh dari menerima. Sepakat para filsuf. Kalau kau ngasih orang, kebahagiaan yang kau rasakan lebih besar dibanding saat kau terima pemberian orang. Nah, kenapa orang yang memberi itu lebih bahagia? Kita nengok wajah orang yang susah, dapat bantuan, senyum dia bahagia. Itu berdampak kepada naiknya hormon kebahagiaan pada diri kita. Nampak orang? Jadi orang nagih saja pun, tapi kita wajah kita itu tetap wajah senyum. Itu lebih mencairkan suasana dibandingkan kalau kita cemberut atau marah-marah ulang. Jadi walaupun itu tidak selesai, artinya ya hak uang yang harus dibayar dengan uang, betul. Tapi dengan senyum, akhlak yang baik kita bisa jelaskan sehingga bisa diberikan tenggat waktu tambahan untuk membayar. Dibanding kalau kita membalas atau balik marah sama dia, nah ini nggak selesaikan masalah. Itu komentar saya. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haram menolak rakyat dengan aneka ragam. Karena 1 Januari ini BPN naik 12%. Ustaz, Ustaz, penjelasan. Apa tadi? Haram? Haram Memalak. Ustaz. Oh, ya. Dengan aneka ragam. Ya, jamaah rahimakumullah. Di zaman Nabi ada istilah al-muqsu. Al-muqsu. Muqsu ini apa? Itulah dia. Pajak-pajak dalam bentuk memalak tadi. Ada orang kalau dari kota lain mau jualan di sini dipalak. Kau kan bukan orang sini, bayar sekian tambahan. Apa kata Rasulullah? Sahibu muksin la yadkhulul jannah. Orang yang suka memalak orang, membebani dengan pajak-pajak yang besar, takkan masuk surga. Nah, sebenarnya orang yang pandainya cuma naikkan pajak, ini orang yang malas berpikir ini. Masa negeri begitu kaya begini, ya, nggak ada solusi terhadap masalah ekonomi kecuali naikkan beban orang. Memang kalau kita berutang,
pada lembaga-lembaga keuangan dunia, World Bank, IMF, orang itu memang pro terhadap kapitalis. Tak jarang utang-utang yang dikasih diikuti dengan persyaratan. Apa? Cabut subsidi ini, cabut subsidi ini. Enggak suka dia. Tapi apakah Islam bertentangan dengan subsidi? Ya enggak. Ya, sebenarnya kekayaan alam itu kan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Nah, yang paling menyakitkan hati adalah ketika pajak dinaikkan, masa proyek swasta pula dianggap jadi proyek strategis nasional. Nah, ini kan menguntungkan konsorsium A, konsorsium B, perusahaan swasta A, swasta B, yang sebenarnya sangat tercium bau kong kali kong dan kolusi di situ. Tapi begitulah. Nah, maka dari itu kalau dikatakan tadi, gimana hukum malak ya? Haram dasarnya. Apalagi kalau kita lihat fitrah manusia, makin tinggi pajak, makin malas orang berusaha. Makin tinggi pajak, teorinya, makin pemilik modal pun nggak mau dia. Ngapain aku buka usaha? Untung cuma sedikit, semuanya setor ke pemerintah. Pemerintah pun tak kerja katanya. Akhirnya makin sedikit orang menginvestasikan uangnya di dunia usaha, makin banyak pengangguran. Ini makin merusak daya beli masyarakat. Sehingga kalau sudah makin mengkristalisasi kesenjangan yang makin luas, ini tinggal menunggu waktu pecahnya apa? Revolusi sosial lagi, revolusi ekonomi lagi. Kenapa orang menolak? Karena ya pendekatan yang terlalu kapitalistik. Satu sisi betul ada utang. Apa utang solusinya dengan naikkan pajak? Banyak hal lain yang kemudian memungkinkan. Tapi begitulah problemnya. Kalau yang ngatur keuangan orientasinya kepada pro kapital, maka cara paling ringan, paling mudah ya pasti bebankan pajak. Walaupun yang demikian, kalau untuk tahap yang wajar masih memungkinkan. Tapi kalau sudah ya terlalu memberatkan, ini juga membuat orang yang punya kapital menahan diri untuk menginvestasikan. Kenapa? Lebih banyak nanti yang disetor daripada yang untung dia sendiri. Terlalu besar. Apalagi di Indonesia udah pajak tinggi, biaya yang tak terduga juga tinggi. Itu pajak yang resmi. Pajak-pajak yang tak resmi itu juga menambah kos. Sehingga kita lihat kenapa bahkan kepada Vietnam pun kita kalah. Kenapa? Gak mau orang invest di sini, terlalu tinggi kos. Pajaknya udah tinggi, nanti di lapangan pun ada pajak preman, ada ini, ada itu, yang pada akhirnya menambah kembali modal sehingga biaya-biaya produksi itu sangat besar sekali. Itu tanggapan saya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Saya pernah baca hadis bahwa tugas pemohon pajak juga itu haram atau dengan dikatakan seperti itu. Ya. Ini kalau kita lihat, apa pajak itu riba? Bukan. Tapi apakah gaji orang yang dapat dari pajak halal? Enggak. Jadi yang haram itu enggak selalu riba. Tapi ketika seorang itu dapat dari pajak yang secara umum saya katakan tadi masuk kategori muks, lebih dekat pada memalang ini ya pada ujungnya. Nah ini walaupun dia hanya sekedar petugas atau pegawai yang mengutip, tapi masuk dalam keumuman hadis Nabi, la yadkhulul jannah sahibu muksin, tidak akan masuk surga orang yang mengambil dan mengutip pajak. Apakah mulai dari yang buat kebijakannya atau kemudian bawahannya sampai yang paling level paling bawah yang ngutip dari orang satu persatu. Nah, kalau masuk dalam konteks itu, nah ini
Walaupun kalau orang melihat sekedar dari sisi duniawi, berebut orang mau masuk pajak, mobil sejahtera dia. Tapi dari sisi agama, tentang kehalalan dari sisi pendapatan orang yang kutip pajak itu masih dipermasalahkan dari sisi syar'inya. Demikian. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita di sini Ustaz dalam salah satu usaha kita menghubungkan antara yang punya dengan yang Tidak punya. tidak punya ini Ya. membentuk koperasi syariah Ya. Baitul wa Tamwil. Ya. Dan tentunya dalam koperasi ini ada bagi hasil, ada biaya administrasi. Tapi dalam perjalanannya masih ada juga teman-teman yang menuduh kita itu riba. Macam itu Ustaz? Terima kasih. Ya. Jamaah rahimakumullah, dalam Islam lebih penting dari sekedar nama adalah esensi. Kita pakai nama, ada embel-embel syariat, tapi dalam nggak ada beda misalnya. Nah, ini penggantian nama itu tidak sedikit pun bisa selamatkan. Tapi yang dilihat adalah esensi. Nah, kalau namanya sudah syar'i, maka tentunya administrasi di dalam pengelolaan juga perlu dikuatkan dengan manajemen dan administrasi yang sesuai dengan hukum syariah. Jadi dalam pengertian misalnya siapa yang kita biayai, tentunya pembiayaannya harus sesuai dengan akad-akad syariah. Kalau tadi dikatakan sudah ada bagi hasil, ya apakah bagi hasil menggunakan akad mudharabah, apakah menggunakan akad musyarakah, atau dalam bentuk-bentuk lain yang lebih luas, mukhabarah, muzaraah pada masa pertanian, dan musaqah pada masyarakat persawahan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau sekiranya memang akad itu adalah akad-akad syariah, maka jangan kita ragukan. Tapi justru lembaga-lembaga keuangan seperti ini perlu kita support. Perlu kita support. Kalau bukan kita yang jaga dan pelihara, maka ya tentunya lembaga-lembaga keuangan di luar syariah memang ingin senantiasa trust, kepercayaan orang Islam kepada lembaga-lembaga syariah ini turun. Supaya apa? Supaya pangsa pasar mereka nggak diganggu. Kan itu dia. Jadi kalau bukan kita yang support, siapa lagi? Nah, kalaupun kemudian ya karena problem di lembaga keuangan syariah, pertama kita tak pungkiri problem SDM. Kadang-kadang pengelolanya pun tak paham syariah. Tapi kalau kekurangan sana sini, itu artinya kita juga terbuka untuk kritik dan masukan. Tapi secara realitas ketika sudah lahir sebuah lembaga, apalagi itu memang dari jemaah untuk jemaah dan niatnya untuk pemberdayaan ekonomi umat, maka kita perlu support. Dengan apa? Apakah kita ikut jadi anggota? Apakah kita ikut mensosialisasi? Tapi jangan pula kita tanpa ada bukti yang valid malah pula menebar racun untuk membuat orang tak percaya kepada sesama lembaga keuangan Islam. Itu bahaya. Dampaknya bukan sekarang, tapi kalau muncul distrust, tak percaya orang sama lembaga-lembaga yang pakai embel-embel syariah ini, ujungnya apa? Balik lagi orang ke lembaga-lembaga ribawi. Sehingga kalaupun ada kekurangan, sampaikan, tanya kepada orang tahu kalau nggak tahu, kan begitu. Tapi secara prinsip kita perlu untuk mendukung, bukan menebar tuduhan-tuduhan fitnah tanpa ada mungkin bukti-bukti yang valid. Saya kira demikian tanggapan saya. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah, kita padakan untuk jumpa kita pagi ini sampai sini. Silakan.
Iya. Yang syar'i Hmm. biasanya kan itu lebih fokus kepada tahu. Iya. Tolong. Iya. Artinya kalau kita pinjam A, kembalikan A. Iya. Dipulus mungkin administrasi saja. Iya. Dulu pernah saya dapat kuliah dari Ustaz Mahmudi Iya. bahwa uang administrasi itu adalah uang yang sepantasnya untuk menulis. Iya. Menulis administrasi. Iya. Berapa sepantasnya? Misalnya, nggak menulis saja satu lembar kertas cuma 5.000 itu upahnya. Iya. Tulis apa hilang? Iya, iya. Iya, iya. Kalau dibandingkan dengan simpan pinjam, Iya. yang kita mewajibkan misalnya infak wajib, Iya. itu kira-kira gimana? Baik. Jamaah rahimakumullah. Jadi Islam ini kalau cerita tentang akad itu dibagi secara umum, secara teorinya kepada dua kelompok. Ada namanya akad tabarruk, ada namanya akad tijari. Akad tabarruk ini apa? Perjanjian-perjanjian yang memang orientasinya saling tolong menolong. Jadi pihak-pihak yang terlibat di situ memang jangan dari awal berapa untungku ya. Kok cari untung kalau menolong orang? Kalau menolong sifatnya itu tanya berapa pahalaku ya, bukan berapa untungku. Ya, kenapa? Karena orientasinya tabarruk. Tabarruk artinya apa? Donasi sosial. Nolong. Makanya kenapa riba itu haram? Karena konsep utang mengutangkan itu untuk tolong menolong, bukan untuk cari untung. Ketika akad yang tujuannya untuk menolong orang digunakan sebagai alat mengeksploitasi kesulitan orang, itu haram. Jadi riba dia. Tapi di sisi lain, jangan kita kira akad dalam Islam semuanya untuk tolong menolong aja. Enggak. Ada ruang lain namanya akad tijari. Akad tijari ini apa? Dari awal yang dibincangkan, kalau untung berapa bagianmu? Kalau untung berapa bagianmu? Kalau rugi gimana? Jadi pahit-pahitnya sudah dibicarakan di awal. Kenapa? Karena memang tujuan masuk situ ya untuk untung. Nah, jadi pembiayaan bagi hasil itu masuk kategori akad tijari, akad-akad komersil. Tujuannya untuk rugi. Tapi kalau sekiranya akad wadiah, nitip, akad pinjam meminjam tanpa bunga, qardun hasan, ini akad tabarruk. Makanya cerita pun tadi ada ujroh, ada biaya administrasi, ya udahlah berapa sepantasnya. Karena prinsipnya apa? Enggak apa-apa aku enggak untung, tapi jangan aku rugi. Kan gitu juga. Kalau misalnya tadi ada BMT, dia nggak untung, tapi jangan pula kita buat dia rugi. Artinya apa? Dia ada pegawai situ, ada dari mana gajinya, nah, maka diambillah tadi. Makanya lembaga-lembaga keuangan ini harus mampu menyeimbangkan mana fungsi tabarruk nolong, mana fungsi komersil. Jangan semuanya nolong orang, akhirnya 2 hari bangkrut. Asik nolong orang aja, untungnya mana? Kan gitu. Tapi jangan pula dia seperti perusahaan murni, semuanya cari untung. Harus ada fungsi sosial. Orang bantu, pakai akad untuk bantu. Orang mau untung rugi, pakai akad untuk untung rugi. Jangan bantu pakai akad untung rugi. Jangan mau bisnis tapi pakai akad tolong menolong, ini nggak cocok. Itulah salah satu bentuk transparansi dalam Islam. Ya, kita pakai akad sesuai dengan tujuanmu. Kalau akad tolong menolong banyak pahala, sedikit untung kan gitu kan. Kalau akad untung rugi, ya pahala mungkin nggak banyak kali ya gitu kan. Tapi banyak untung. Nah, tapi ada semua keseimbangan antara dua model kontrak atau akad yang digunakan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan wa fi Filistin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.